Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 1-10, yang berbunyi demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, atau keserakahan, disebut saja pun, jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian, mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, dalam ayat ini, Paulus menulis pesan kepada jemaat di Efesus, agar mereka menjadi penurut-penurut Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penurut, mempunyai 3 arti, yaitu pengikut, orang yang suka menurut, dan orang yang patuh. Namun, dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, kata ini ternyata muncul, yang mempunyai arti sebagai peniru, atau imitator. Dengan demikian, bukan saja kita menjadi orang-orang yang patuh kepada perintah Tuhan, kita juga harus mau meniru Tuhan, atau menjadi tiruannya. Bagaimana manusia bisa meniru, dan menjadi tiruan Allah yang maha sempurna? Pada waktu Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sudah tentu, setelah kejatuhan dalam dosa, manusia tidak lagi bisa menjadi gambar Allah yang sepatutnya. Alkitab mengatakan, bahwa semua manusia itu, adalah makhluk berdosa, yang seharusnya menerima murka Allah. Tetapi, karena kemurahannya yang dinyatakan, dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, semua orang yang percaya kepadanya, terlepas dari murka Allah. Jika ada seorang yang merupakan gambar Allah yang sempurna, itu adalah manusia Yesus yang turun ke dunia, untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah sempurna, seperti Allah Bapa, karena Ia dan Bapa adalah satu adanya. Dalam ayat ini, Paulus berkata, bahwa seluruh orang percaya, haruslah meniru Tuhan. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini, bisa menjadi sempurna, tidak bercacat cela, suci seperti Yesus?
Banyak orang yang berpendapat bahwa nasihat Paulus ini tidak mungkin bisa tercapai. Tetapi, dalam kitab Injil Matius pasal 5, ayat 48, Yesus juga menyuruh kita untuk menjadi sempurna, seperti berikut. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mengenai apa yang sempurna, haruslah dimengerti bahwa kesempurnaan yang dipandang Tuhan adalah hal yang mutlak, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Suci. Sebaliknya, istilah sempurna yang sering dipakai manusia adalah sesuatu yang relatif, karena tiap manusia mempunyai standar sendiri. Seringkali, umat Kristen berusaha mencapai taraf kesempurnaan rohani tertentu dengan melakukan hal-hal atau kebiasaan tertentu yang dianggap sebagai kesempurnaan dalam Kristus. Tetapi, apapun yang kita lakukan, tidaklah akan menaikkan kesempurnaan kita di hadapan Allah. Penebusan dosa kita oleh darah Kristus adalah pengorbanan yang sudah sempurna, sehingga Allah mau menerima kita sebagai anak-anaknya, sekalipun kita mempunyai banyak cacat celah. Jika pengorbanan Kristus sudah cukup untuk membuka pintu surga bagi orang percaya, adakah yang harus kita lakukan selama hidup di dunia? Pertama-tama, kita harus selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan. Hidup bersyukur adalah hidup dengan memuliakan Dia melalui segala apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus membina hubungan kita dengan Tuhan, sehingga makin lama, kita akan makin mengenal Dia yang Maha Besar dan Maha Kasih. Dengan semakin mengenal Dia, kita akan semakin tahu apa yang dikehendakinya atas hidup kita, sehingga makin hari, kita makin menyerupainya. Dalam hal ini, Paulus mengajak kita untuk menjadi tiruan Allah dalam konteks kehidupan yang penuh kasih, seperti Yesus yang sudah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Allah jugalah yang karena kasih-Nya kepada seisi dunia, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus mengajak kita adalah untuk kembali menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna, dalam hal kemauan untuk mengasihi sesama kita, dan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu, yang saat ini sedang terpapar virus corona, kiranya Engkau menjamah mereka, berikan kekuatan, kemampuan, untuk dapat mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup mereka, serta kiranya Engkau menyembuhkan, dan memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.